Baiklah, selamat pagi kembali. Kita mulai materi kita mengenai phonology, khususnya topik suprasegmentals. Hari ini kita akan membahas mengenai penekanan bunyi di dalam mengucapkan kalimat. Jadi ada kata-kata, sebagian kata di dalam kalimat tersebut yang harus kita tekankan. Itu bagian dari suprasegmentals. Saya akan share screen terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan penjelasan dari saya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Di sini kita khususnya akan mempelajari bagaimana bunyi itu ditekankan di dalam kata-kata, sebagian kata dalam melafalkan kalimat. Dan topik intinya adalah suprasegmentals. Ingat, suprasegmentals adalah bunyi yang mengikuti bunyi segmentals. Ingat, bunyi segmentals adalah bunyi tekstual, atau kalau kita bisa tuliskan, bunyi tersebut dipilah menjadi satuan bunyi terkecil. Contohnya makan menjadi a, ke, a, n. Ya, ada 5 fonem di kata bunyi makan. Nah, suprasegmentals di sini lebih khususnya kita mempelajari penekanan di dalam penekanan kata di dalam kalimat. Nah, penekanan bunyi kalimat adalah ritme bicara dalam saat kita berbicara atau dalam bahasa lisan. Seperti penekanan kata yang sudah kita pelajari, penekanan kalimat dapat membantu kita memahami bahasa secara lisan dengan cepat. Itu fungsinya. Oke, yang harus kita ingat adalah tekanan dalam kata itu, penekanannya hanya dalam silabel atau suku kata dalam bunyi kata tersebut. Sedangkan di dalam suprasegmentals, penekanan dalam kalimat adalah aksen atau penekanan di dalam kata-kata atau beberapa kata tertentu di dalam kalimat tersebut. Lihat. Nah, sebagian besar kalimat memiliki 2 jenis kata dasar. Ingat, sebagian kalimat, sebagian besar ya, di dalam kalimat yang lengkap, ada jenis kata-kata dasar. Ada 2 jenis ya, ada 2 jenis kata dasar. Apa saja jenisnya itu? Jenisnya itu adalah disebut dengan kata inti. Kata-kata inti di dalam kalimat tersebut biasanya bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan khususnya kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Ya, itu disebut dengan content words. Oke, biasanya yang ditekankan adalah noun, verb, kata benda, dan adjective. Nah, itu disebut dengan kata inti. Nah, kalau untuk kata-kata yang untuk membuat kalimat tersebut memiliki tata bahasa yang bagus disebut dengan struktur kata atau structure words. Ingat, di dalam kalimat biasanya ada kata-kata dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kata inti yang disebut dengan content words dalam bahasa Inggris, dan juga struktur kata atau kata-kata yang membentuk atau membuat kalimat itu menjadi memiliki struktur atau tata bahasa yang lengkap atau yang bagus. Oke, struktur kata bukanlah kata yang terlalu penting, karena yang penting tadi yang ditekankan itu adalah noun, verb, adjective. Sedangkan untuk structure words, kata-kata tersebut seperti conjunction, ya, bisa berupa kata penghubung, conjunction, ya. Bisa kata depan, preposition, bisa bisa conjunction, preposition, and biasanya ini conjunction, preposition. Oke. Nah, struktur kata disebut dengan structure words itu tidak terlalu penting karena kata-kata tersebut hanya membuat kalimat itu memiliki tata bahasa yang lebih bagus. Jika kita menghapus kata-kata struktur atau structure words tersebut dalam kalimat itu, kita mungkin masih memahami isi dari kalimat meskipun kalimat itu tidak memiliki struktur
atau tata bahasa yang lengkap. Tapi dengan adanya kata-kata inti atau content words, kita masih bisa memahami kalimat tersebut. Oke. Nah, coba kita bayangkan dulu zamannya kita mengirim pesan yang cepat, hitungan detik itu kan melalui telegram namanya ya. Tapi satu kata itu bisa harganya mahal banget, bisa puluhan ribu ya. Jadi untuk mengirimkan pesan singkat saja yang harusnya kalimat lengkap itu bisa 8 atau mungkin 10 kata, kita bisa hanya mengirimkan content words atau kata-kata inti. Yang kalau pembacanya melihat kata-kata inti ini bisa menarik kesimpulan atau dengan tanpa structure words-nya pun sudah paham. Lihat ini. Send, address, visit, Jakarta. Dari 4 kata ini, send, kata ini kata kerja, kata benda atau kata keterangan, tempat ya. Informasi di atas bukanlah kalimat lengkap karena tidak memiliki subjeknya juga tidak ada di sini subjek ya. Kalimat kan harus ada subjeknya pelakunya ya. Oke, tapi kita mungkin akan memahami apa makna dari 4 kata tersebut. Apalagi si penerimanya itu sudah mengenal baik dengan si pengirim telegram ini, pesan singkat ini ya. Kata-kata tersebut mengindikasikan ada seseorang yang Anda kenal atau yang kita kenal yang meminta kita untuk mengirimkan alamat lengkap. Ya, jadi inti suratnya itu sebenarnya inti dari kata-kata ini adalah agar kita, kalau kita mendapatkan kata-kata ini, agar kita mengirimkan alamat lengkap kepada orang yang mengirimkan pesan ini. Karena kita tahu dia akan mengunjungi lokasi kita. Lokasi kita berarti sudah tahu ya di Jakarta. Nah, ingat ini disebut dengan content words. Nah, coba kita menambahkan beberapa kata lagi ke 4 kata di bawah di 4 kata tersebut yang di atas tadi. Send your address, I'll visit Jakarta. Ada penambahan your and I'll. Your ini adalah possessive adjective pronoun. I'll ini di sini sudah ada subjek dan kata auxiliary verb will disingkat dengan I'll. I will harusnya. Oke. Nah, kata-kata baru yang kita tambahkan ini sedikit menambah informasi dan membuat pesan lebih memiliki struktur atau grammar yang benar. Ya. Kita dapat menambahkan lagi lebih banyak kata lagi untuk membuat kalimat lengkap, lebih lengkap lagi dari sini. Kita lihat dari yang di bawah ini. Will you send me your address because I'll visit Jakarta soon? Nah, jadi dari sini kita tahu content words di sini berarti send, address, visit Jakarta. Sedangkan untuk pembuat kalimat itu memiliki struktur yang bagus dari kata will, you, me, your, because, I'll, soon. Oke, jadi yang seperti saya jelaskan di atas, content words bisa berupa noun, verb, adjective, atau adverb. Ya, kata benda bisa berupa noun itu bisa berupa subjek objek. Verb itu adalah aktivitas, ya. Adjective itu kata sifat, adverb kata keterangan. Nah, jadi dari sini kita melihat penekanan bunyi yang ada dalam kalimat ini ada di kata send. Will you send me your address because I'll visit Jakarta soon. Jadi send, bunyi send, address, visit Jakarta, ini kita tekankan di dalam melafalkan kalimat ini. Will you send me your address because I'll visit Jakarta soon. Lihat, will you send me your address? Will you send me your address because I'll visit Jakarta soon. Nah, ini yang disebut dengan penekanan kata di dalam kalimat itu disebut dengan stress in sentence atau sentence stress. Oke, dalam kalimat di atas ada 4 kata kunci, send, address, visit, Jakarta. Ditekankan dalam pengucapan. Will send me your address because I'll visit Jakarta soon. Oke, nah jadi di sini kita mempelajari apa sih tadi
penekanan kata di dalam kalimat, artinya kita tadi membuat ilustrasi kalau kita hanya menerima 4 kata ini, kata inti ini. Kita sudah memahami inti sebenarnya kalimat tersebut, intinya. Tapi kalau lebih lengkap lagi, ada kata-kata structure atau yang membuat kalimat membuat kumpulan kata tersebut menjadi kalimat yang lengkap dengan struktur yang bagus dengan penggunaan kata-kata structure words. Oke, demikian penjelasan singkat saya mengenai penekanan kalimat. Oke, ini termasuk suprasegmentals. Suprasegmentals. Oke, demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Thank you so much. I'm Gunawan Tamusaribu. Kita akan melanjutkan nanti mengenai bunyi suprasegmentals yang lain. Kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang stress, word stress, khususnya penekanan kata dan penekanan kalimat, kita lanjut nanti mungkin mengenai intonation, juncture, atau jeda. Okay, thank you.